Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bab baru, yaitu faktor dan kelipatan. Ini adalah materi terakhir yang kalian pelajari di semester 1 ini. Hal-hal yang perlu kalian pelajari nantinya adalah tentang faktor itu apa, kelipatan itu apa. Nanti ada istilah faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, dan FPB KPK itu. Materi ini juga sering banget dipakai di kelas 6, biasanya buat UNAS gitu. Jadi harus memahami ini sedini mungkin mulai sekarang ya. Nanti kalau misalkan dari penjelasannya Bu Guru ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke Bu Guru ya, bisa WA ke Bu Guru. Dari antara materi faktor dan kelipatan yang agak-agak sulit untuk dipahami sebenarnya adalah tentang faktor. Karena kalau kelipatan itu pernah disinggung di kelas 1. Jadi kalau kelas satunya kemarin kalian pernah belajar pola bilangan, nah kalian pasti bisa melakukan kelipatan ini. Jadi kita akan belajar tentang faktor itu. Faktor dari suatu bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan faktor dari suatu bilangan? Faktor suatu bilangan adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ini kata kuncinya. Bu Guru kasih tebal, Bu Guru tulis besar-besar juga, karena ini kunci dari faktor itu. Kalau tidak memahami kuncinya, nanti kalian pasti bingung apa sih maksudnya faktor itu. Terus kita itu nyarinya gimana? Itu pasti sulit. Jadi ini yang harus kalian tanamkan di pikirannya kalian, membagi habis. Langsung ke contoh soalnya. Di sini Bu Guru sediakan 12. Untuk mencari faktor dari suatu bilangan sebenarnya cuma cukup yang kotak ini aja, yang dalam kotak ini. Tapi karena menurut Bu Guru faktor itu cukup sulit untuk kalian pahami, maka Bu Guru bikin kotak-kotak ini. Di sini ada angka 12. Kemudian ada angka kali. Nah, artinya kalau yang barisan di sini dikali sama barisan di sini harus 12. Kita harus nyari angka berapa kali berapa, itu hasilnya adalah 12. Seperti ini, 1 kali 12 itu kan 12. 2 kali 6 12. 3 kali 4 12 juga, ya kan? Berarti faktor dari 12 adalah angka-angka yang dalam kotak ini. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini adalah faktor-faktornya. Kenapa Bu kok ini bisa jadi faktor-faktornya? Karena kalau angka 12 dibagi sama faktornya itu akan membagi habis. Misalkan ini ya, 12 dibagi 1. 12 bagi 1 hasilnya adalah 12, gak ada sisa kan? 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. 12 bagi 3 hasilnya adalah 4 tanpa sisa sedikit pun, habis gitu loh. Kalau 12 bagi 4 ya 3, 12 bagi 6 ya 2, 12 bagi 12 ya 1 gitu. Jadi kalau 12 ini dibagi sama angka-angka ini itu habis. Misalkan habis gak habis itu gimana ya? Misalkan gini, 12 kalau misalkan dibagi 5, kan kalau 5 kali 2 itu kan 10. Kalau 5 kali 3 15. Berarti kan nggak ada itu 5 kali berapa yang hasilnya 12. Kan nggak ada. Berarti 5 itu bukan faktor dari 12. Karena kalau 12-nya ini nanti dibagi 5, nanti sisanya 2 gitu. Jadi pokoknya harus habis dibagi ya. Atau kalian cari angka-angka yang dikalikan hasilnya seperti bilangan yang kita cari. Misalkan ini contoh kedua, ada angka 20. Kalian coba cari, kalian coba pikir angka berapa aja ya yang sekiranya bisa membagi 20. Di sini di contohnya buku sudah sediain 20 kalau dibagi 1 20, 20 bagi 2 hasilnya 10, 20 bagi 4 hasilnya 5. Jadi faktor dari 20 adalah bilangan ini. 1, 2, 4, 5, 10, 20 dari kotak-kotak ini. Terus kalau misalkan kalian tanya, Bu, apakah angka-angka di faktor ini harus urut? Sebenarnya nggak harus urut.
Tapi kalau urut dari yang terkecil sama besar itu memudahkan kalian nantinya. Jadi dibiasakan urut aja biar mencari nanti materi selanjutnya itu lebih mudah. Nah, tugasnya. Nah, di sini Bu Guru sediakan juga kotak-kotaknya. Kotak-kotak ini sebenarnya membantu kalian gitu untuk mengawali memahami faktor dari suatu bilangan. Tapi nanti untuk yang ini kalian harusnya udah bisa berpikir, oh berapa ya, berapa kali berapa ya hasilnya bisa 6, angka berapa aja yang hasilnya 12, hasilnya 42 gitu. Nah, sekarang Bu Guru bantu ini dulu. Oke, 16, angka 16 ya. 16 kali, nah di sini Bu Guru sudah sediain angkanya, kalian tinggal jawab yang ini. Caranya gimana? 16-nya ini kalian bagi 1, hasilnya kalian tulis ini. 16 bagi 2, hasilnya tulis sini. 16 bagi 4, hasilnya tulis di sini gitu. 24-nya pun juga sama. 24 kalau dibagi 24, hasilnya tulis sini. 24 kalau dibagi 2, hasilnya tulis sini. 24 bagi 8, hasilnya tulis sini. 24 bagi 6, hasilnya tulis sini. Begitu. Karena angkanya udah disediain, gampang banget buat ngisi titik-titiknya ini. Nah, kalau nggak ada angka-angkanya, ini gimana ya Bu? Caranya kalian harus memutar otak. Memutar otak istilahnya. Kalian harus berpikir 30 ini berapa kali berapa ya yang hasilnya 30 ini. Bu Guru kasih clue yang pertama. Oh, 30 itu bisa dibagi 1, Bu. Berarti di sini 1, di sini 30 bagi 1 hasilnya adalah 30. Terus 30 bisa bagi berapa ya? Nanti hasilnya kalian tulis sini. 30 bagi berapa ya? Hasilnya tulis ini. Angka-angka yang dalam kotak itu nanti tulis di sebelah sini. Ini juga ya, nanti angka-angka sini tulis sini seperti yang di contoh sebelumnya. Begitu juga dengan angka 32. Caranya sama seperti sini, sini sama sini ya. Oke, lanjut untuk mencari faktor-faktor bilangannya. Ini kalian bisa pakai tabel ini, kalian bikin urutan tabel di lembar baliknya. Ataupun kalian kalau udah jago, udah pinter langsung dijawab. Misalkan ini ya, 6. 6 itu, oh 6 itu bisa dibagi 1, Bu. Kalau terus bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 3. Dibagi 4 bisa nggak ya? 6 kalau bagi 4 kan nggak ada ya, 4 kali berapa gitu hasilnya 6. Oh berarti 4 bukan faktor. Kalau bagi 5 bisa nggak ya? 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. 10 udah lebih dari 6, berarti nggak ada 5 kali berapa hasilnya 6. Oh berarti 5 bukan faktor. Kalau dibagi 6, 6 bagi 6 hasilnya 1. Oh berarti 6 bisa membagi 6, berarti faktornya adalah 1, 2, 3, 6 untuk bilangan yang 6. Yang 12 juga gitu, coba dipikir, 1 bisa nggak ya dibagi 12, 2 bisa nggak ya, 3 bisa nggak ya, 4 bisa nggak ya, gitu ya. Kalian cari angka-angka yang bisa membagi angka-angka ini, soalnya ada sampai 6 gitu. Lanjut materi tentang KPK. Oh maaf, materi tentang kelipatan suatu bilangan. Tadi udah faktor dari suatu bilangan, sekarang kelipatan suatu bilangan. Kita baca pengertiannya dulu. Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian bilangan itu sendiri dengan bilangan asli secara berurutan. Oke, contohnya bilangan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16. Dapat dari mana itu, Bu? Caranya kalau kelipatan 4 kan dimulai dari angka 4 nih, di sini 4. Kemudian 4-nya kamu tambah 4, hasilnya 8. 8 ditambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 4,
28. 28 tambah 4, 32. 32 tambah 4, 36. 36 tambah 4, 40 gitu. Jadinya tambah terus, dan ini sampai tak terhingga. Tapi untuk soal-soal biasanya itu ada batasannya, seperti nomor 2 sampai 5 ini. Kalau kurang dari 50 berarti ini terus sampai enggak lebih dari 50. Kalau misalkan soalnya antara 10 sampai 45, berarti antara 10 sampai 45 ini gitu ya. Ada batasannya. Kalau misalkan enggak ada batasannya sini, bisa kalian tulis sampai kelipatannya sampai ada ketemu 5 angka atau lebih, terserah, bebas ya. Kelipatan 5 juga gitu, diawali angka 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 5, 30. 30 tambah 5, 35. Tuh gampang wis, dan ini dan seterusnya, panjang banget. Pokoknya kelipatan itu loncatnya sesuai dengan kelipatannya. Misalkan ini ya, contoh soal nomor 1 ini, tentukan kelipatan dari bilangan berikut. Angka 8. Berarti nanti kalian nambah-nambah terus. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, berapa gitu. Kalian tambahkan sampai sekitar 5 angka gitu ya. 10 pun juga gitu. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, berapa gitu. Dan seterusnya. 15 juga seperti itu. Bilangan kelipatan 5 kurang dari 50. Kalian bikin awalnya angkanya berarti kan 5. 5, tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Dan seterusnya sampai mendekati 50. Begitu juga dengan kelipatan-kelipatan berikutnya. Gampang kan? Gampang lah. Untuk kelipatan ini tinggal nambah aja kalau kelipatan. Sedangkan kalau faktor ini mikirnya dibagi berapa ya gitu. Bedanya faktor sama kelipatan seperti itu. Kalau kelipatan kita mikirnya nambah, kalau ini dibagi gitu. Udah, itu aja untuk video kali ini tentang faktor dan kelipatan. Nanti pertemuan berikutnya tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Ini kalian harus pahami betul. Kalau ini kalian benar-benar paham, nanti untuk selanjutnya pasti juga gampang. Gitu aja. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan tanyakan ke Bu Ainul. Bu Guru akan membantu sebisanya Bu Guru supaya kalian bisa paham walaupun belajar di rumah. Sumber belajar juga nggak hanya satu, nggak hanya LKS aja, kalian bisa lihat juga di buku paket, di Google juga, YouTube lain, konten lain juga bisa, sama aja, karena apa yang mereka sampaikan intinya sama kok dengan yang Bu Guru sampaikan. Itu aja ya, Bu Guru tutup, Bu Guru akhiri pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di minggu depan tentang materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.